Salam para antek lisensi game sepak bola. Menjelang bergulirnya event Piala Dunia 2026, seperti biasa, banyak gamer game sepak bola mulai rewel dan iik perihal autentikasi mode Piala Dunia pada game sepak bola favorit mereka. Yap, jadi bukan sekedar struktur turnamennya saja yang diributkan, tapi hal receh seperti tampilan lah, bentuk bola lah, kostum lah, dan lain sebagainya yang sebenarnya nggak lebih dari sekedar kulit doang. Padahal, autentikasi event Piala Dunia ini terbukti enggak signifikan dan nggak berpengaruh pada game sepak bola. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Kari. Ya, mari kita mulai gamblein tentang betapa nggak bergunanya lisensi resmi Piala Dunia pada game sepak bola. Menurut penelitian, branding suatu produk memang mempengaruhi persepsi calon konsumen pada kualitas dan niat untuk membeli produk tersebut. Tapi pada akhirnya, brand hanyalah sekedar pintu masuk dan bukan penentu kepuasan konsumen untuk jangka panjang. Dalam dunia teknologi, Nokia menjadi contoh populer akan hal ini, di mana ketika penguasa handphone di era 90-an dan 2000-an awal ini terkapar lemas nggak berdaya melawan duo bocah kemarin sore, yaitu iPhone dan Android. Dalam dunia video game, ada contoh lain dari game Football Manager yang tetap menjadi penguasa pasar game manajerial sepak bola, meskipun nggak lagi menggunakan nama Championship Manager yang sangat populer di era 90-an dan 2000-an awal. Begitupun pada game AFC yang tetap laris manis Tanjung Kimpul, meskipun nggak lagi menggunakan brand dari FIFA, sang organisasi sepak bola dunia yang populer karena produk Piala Dunia mereka. Karena pada akhirnya, kualitas produk lah yang berbicara, bukan brandingnya. Ini kayak ada cewek cakep banget, tapi setelah kenalan dan ngedit, ternyata ceweknya garing dan ngangong doang. Daya tariknya langsung hilang setelah ngedit pertama. Dalam konteks game berlisensi resmi Piala Dunia, ternyata nasibnya juga sama saja. Misalnya game FIFA World Cup 2014. Waktu itu laris manis dimainkan di rentalan saat sedang ada event Piala Dunia 2014. Tapi setelah event Piala Dunia selesai dan game baru seperti PES 2015 atau FIFA 15 dirilis, maka game FIFA World Cup 2014 langsung dilupakan begitu saja. Begitupun saat FIFA 23 sempat heboh dengan mode Piala Dunia 2022-nya yang sekaligus menjadi seri terakhir game sepak bola EA dengan brand FIFA, banyak yang bilang game ini wajib dibeli karena dua faktor tersebut. Tapi pada akhirnya, lihat aja berapa banyak yang masih main mode Piala Dunia 2022 di game FIFA 23 sampai saat ini. Pasti jarang banget. Subscribe sekarang. 3. Hal ini terjadi karena Piala Dunia ini statusnya cuma event, bukan gaya hidup. Di mana Piala Dunia berlangsung 4 tahun sekali dalam waktu kurang lebih 1 bulan saja, sementara sepak bola antar klub berlangsung setiap tahun dalam kurun 10-11 bulan. Sehingga sepak bola antar klub ini sudah menjadi semacam gaya hidup yang dikonsumsi penggemar sepak bola setiap hari, bukan 4 tahun sekali. Itulah kenapa game seperti AFC tetap laris manis meski tanpa branding FIFA dan Piala Dunia. Contoh lain dalam hal sepak bola, klub absurd seperti Manchester United lebih sering dibicarakan di tongkrongan daripada peristiwa di Piala Dunia, termasuk dibandingkan final Piala Dunia 2022 yang sangat spektakuler dan dramatis sekalipun masih kalah dibandingkan ngomongin prestasi keabsurdan Manchester United. 4. Lalu kenapa organisasi FIFA masih menjual mahal lisensi brand mereka? Ya, penyebabnya sederhana banget. Organisasi FIFA menganggap brand FIFA dan Piala Dunia ini termasuk brand yang elit, tanpa bisa menerima fakta jika hal tersebut nggak berlaku pada aspek video game. Dan itu kenapa, layaknya Ormas Akamsi, FIFA menaikkan biaya lisensi sampai $1 miliar untuk 4 tahun. Dan juga ingin mendapatkan duit tambahan dari in-game purchase atau mikrotransaksi dari game FIFA. Maka wajar jika EA akhirnya memilih mundur teratur, dan Konami juga nggak berminat membuang duit percuma untuk brand FIFA dan Piala Dunia. Lagi pula, siapa sih gamer sepak bola yang membeli game hanya berdasarkan judul, tanpa mempertimbangkan faktor kualitas gamenya? Kalau bukan gamer kismin literasi, pasti gamer kepo doang. 5. Organisasi FIFA yang sangat pede dengan nilai brand mereka akhirnya membuat beberapa game sepak bola dengan branding FIFA, mulai dari FIFA Revolve, FIFA Super Soccer, dan FIFA Heroes.
Tapi sampai sekarang, tak terlalu tampak impact-nya pada dunia video game sepak bola. Bahkan dibandingkan brand game sepak bola pendatang baru sekalipun macam UFL dan Goals. Apalagi mengusik duopoli EA dan Konami, itu terasa sangat mustahil. Bahkan pada tahun 2024, FIFA memilih bekerja sama dengan Konami untuk event FIFA E World Cup mereka. Jadi, bukan Konami yang berinisiatif melakukan kerjasama pada event itu. Mohon koreksi jika saya keliru. Memang, isunya FIFA sedang menjalankan kerjasama dengan 2K untuk membuat game FIFA baru, tapi sampai saat ini masih sebatas isu dan belum ada konfirmasi resmi. Meskipun ada beberapa berita yang mengarah ke sana. Karena 2K sendiri pernah mengaku membuat game sepak bola itu rumit secara teknis, karena harus menghidupkan 22 AI secara bersamaan. Karena sepak bola adalah permainan 11 lawan 11, bukan 5 lawan 5 seperti layaknya basket, game olahraga yang 2K kuasai. Belum termasuk adanya faktor lisensi antar kompetisi dan klub yang juga jauh lebih rumit. Kalaupun 2K memang benar membuat game FIFA baru, dapat dipastikan game ini enggak bakal rilis dalam waktu dekat. Bakal lama banget proses pengembangannya. Pada akhirnya, lisensi Piala Dunia hanyalah sekedar kosmetik marketing belaka, setidaknya dalam konteks game sepak bola. Karena mau sebagus apapun game berlisensi resmi, pada akhirnya para gamer akan kembali pada game yang lebih mereka nikmati dan lebih related dengan mereka. Dan seharusnya organisasi FIFA belajar dari kasus game Championship Manager dengan Football Manager, di mana gameplay adalah hal yang terpenting. Kualitas game adalah yang terpenting, bukan soal lisensi ataupun brandingnya. Nah, kalau kamu sendiri, berapa lama sih kamu bertahan main game sepak bola bertema event khusus seperti Piala Dunia atau Piala Eropa? Yuk, ceritakan aja di komentar, siapa tahu ada yang fanatik dengan lisensi Piala Dunia. Bisa bercerita di sini.